Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Sobat Kristiani dimanapun Anda berada. Firman Tuhan dasar perenungan bagi kita dalam renungan malam hari ini. Tertulis dalam Injil Matius pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan membaca untuk kita secara keseluruhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 merupakan kelanjutan dari kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Yesus yang telah dibaptiskan dan diproklamirkan sebagai anak Allah, dan kepadanya lah Tuhan Allah berkenan, dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk satu tugas mulia, yakni mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan puasa. 40 hari dan 40 malam Tuhan Yesus berpuasa. Dan sebagai manusia yang sejati, Yesus mengalami kelaparan. Dalam titik kelaparan inilah si iblis, pencoba, datang mendekati, datang ke hadapannya, dan mencobai dia. Iblis menguji Yesus dari kedagingannya, yang merasa kelaparan, untuk memakai kuasa ilahi, mengubah batu menjadi roti. Dan selanjutnya, pada pencobaan kedua, itulah yang tertulis di ayat yang kelima dan keenam, iblis mencobai Yesus yang baru saja diproklamirkan dengan status istimewa sebagai anak Allah, dan kepadanya lah Allah berkenan. Iblis mencobai Yesus untuk mempermainkan kehidupan, menjatuhkan dirinya dari atas bubungan bait Allah. Tetapi Yesus dengan kuasa ilahi menolak dan mengalahkan segala tipu daya dan pencobaan si iblis, juga melalui kekuatan firman Allah. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pesan berharga, teladan bagi kita dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang kita imani sebagai jalan dan satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Yesus yang adalah manusia sejati itu juga menghadapi pencobaan, dan ini menjadi satu teladan bagi kita dan menjadi satu persiapan juga bagi kita bahwa kita juga akan dicobai oleh si iblis. Iblis akan mencobai kita dari kemanusiawian kita. Ketika kita kelaparan, ketika kita mengingini sesuatu hal, ketika kita membutuhkan beberapa dan banyak hal. Iblis juga mencoba Yesus dalam statusnya yang istimewa. Demikian kita juga sebagai umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diampuni oleh Allah di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, memiliki status kedudukan istimewa sebagai orang-orang yang dikuduskan.
Tetapi ini juga seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat kita terjatuh ke dalam dosa dan dosa. Kita sering dicobai untuk merasa aman, nyaman, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diselamatkan, karena kita umat percaya, karena kita umat pilihan, tetapi kita diajak untuk terlena dan selalu hidup di dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi dan dosa yang tidak disukai, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga meneladani Kristus dalam kelemahan dagingnya, kelaparannya, juga dalam status istimewa yang disandangnya. Dia tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap bersandar kepada kehendak Tuhan, bukan mengikuti apa yang ditawarkan, apa yang dikatakan, apa yang dicobai oleh iblis itu sendiri. Yesus dengan kuasa ilahinya malah menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang akan menjadi penguat juga bagi kita. Yesus memang adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tetapi Yesus dimampukan, Yesus menunjukkan kemampuan untuk mengalahkan segala cobaan, menjadi jalan keselamatan bagi kita, bahwa kita juga di dalam Yesus dimampukan untuk mengalahkan segala kuasa si iblis, untuk mampu mengalahkan segala cobaan-cobaan, godaan-godaan yang diberikan. Terkadang sulit bagi kita untuk melawan kemanusiawian kita. Kita merasa lapar, haus, kita membutuhkan ini, kita mengingini itu. Kita juga butuh kenikmatan, kita juga butuh sukacita, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa diberikan oleh iblis. Kita juga kepingin untuk memakai status istimewa kita. Toh kita juga orang Kristen, umat percaya. Sudah memiliki hak waris untuk hidup dalam kerajaan sorga. Dan ini sering membuat kita terjatuh di dalam dosa. Secara manusiawi kita tidak mampu mengalahkan godaan si iblis. Secara manusiawi kita tidak akan mampu untuk menolak tawaran-tawaran yang diberikan oleh si iblis. Karena kita membutuhkan itu secara manusiawi. Tetapi di dalam firman ini menyatakan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Ketika hidup kita di dalam Yesus, maka dalam namanya ada kemenangan. Kemenangan atas kuasa pencobaan. Kemenangan atas segala bujuk rayu iblis. Kemenangan untuk mengatasi segala keinginan-keinginan daging kita. Kemenangan untuk mengatasi segala keterlenaan oleh status-status istimewa yang ada pada kita. Oleh karena itu, hai umat percaya, marilah kita hidup di dalam Yesus karena di dalamnya ada kemenangan. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus satu-satunya Raja yang bertahta dalam kehidupanmu. Jadikanlah Yesus satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupanmu. Sehingga kita seluruhnya di dalam Yesus dimampukan untuk mengalahkan kuasa pencobaan si iblis. Dimampukan untuk menundukkan segala keinginan daging kita. Dimampukan juga untuk selalu waspada di dalam karya keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Tetapi kita tetap berjaga-jaga. Jangan menjatuhkan diri lagi ke dalam dosa dan kehendak si iblis. Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya.